Good morning, let me introduce myself. My name is Christian Anando, NPM 243111016. This time, I will present introducing to readers. Pengantar buku besar. Buku besar adalah jantung dari sistem akuntansi. Buku besar berfungsi sebagai catatan utama semua transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Dalam buku besar, setiap akun dicatat secara individual dan saldo akun diperbarui secara berkala. Definisi dan fungsi buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu bisnis. Setiap akun memiliki saldo yang mencerminkan perubahan yang terjadi pada akun tersebut. Fungsi utama buku besar adalah untuk mencatat dan meringkas transaksi keuangan dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan. Mencatat transaksi, mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, baik itu penerima kas, pengeluaran, pembelian, penjualan, dan sebagainya. Merangkum transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Memberi informasi untuk laporan keuangan, menyediakan informasi yang diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Struktur akun buku besar. Buku besar biasanya diorganisir berdasarkan jenis akun. Setiap akun memiliki saldo awal yang mencerminkan saldo akun pada awal periode akuntansi. Buku besar terdiri dari berbagai jenis akun seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Setiap jenis akun memiliki saldo normal yang unik yang membantu dalam memahami perubahan dalam akun tersebut. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. 1. Kas. 2. Persediaan. 3. Piutang. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain seperti kreditur atau pemasok. 1. Utang usaha. 2. Utang bank. 3. Utang gaji. Ekuitas adalah nilai bersih aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas mewakili kepemilikan pemilik atau perusahaan. 1. Modal. Posting transaksi ke buku besar. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, transaksi tersebut kemudian diposting ke buku besar. Setiap akun dalam buku besar menerima saldonya yang disesuaikan oleh jurnal. 1. Catatan jurnal. Semua transaksi keuangan dicatat dalam jurnal. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal dengan debit dan kredit yang seimbang. 2. Posting ke buku besar. Data dari jurnal kemudian diposting ke buku besar. Setiap akun dalam buku besar menerima informasi yang sesuai dari jurnal. 3. Pembaruan saldo akun. Setelah posting dilakukan, saldo akun dalam buku besar diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang terjadi dalam akun tersebut. Saldo akun buku besar. Saldo akun buku besar mencerminkan nilai akun pada suatu titik tertentu. Saldo akun dapat menunjukkan nilai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. 1. Saldo debit. Saldo debit biasanya digunakan untuk akun aset, beban, dan pengeluaran. 2. Saldo kredit. Saldo kredit biasanya digunakan untuk akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Saldo nol. Saldo nol menunjukkan bahwa akun tidak memiliki nilai pada titik waktu tertentu. Penyesuaian akun buku besar. Penyesuaian adalah perubahan yang dilakukan pada akun buku besar untuk mencerminkan transaksi yang belum dicatat atau untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Jenis penyesuaian. Penyesuaian pendapatan, penyesuaian beban, penyesuaian aset, penyesuaian liabilitas. Contoh, pencatatan pendapatan yang telah diterima namun belum dicatat. Pencatatan beban yang telah terjadi namun belum dicatat. Penyesuaian nilai aset karena penyusutan atau depresiasi. Pencatatan liabilitas yang telah terjadi namun belum dicatat. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan pendapatan, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencantumkan pendapatan, biaya, dan keuntungan atau kerugian perusahaan. 1. Pendapatan. Pendapatan adalah uang yang diterima perusahaan dari penjualan produk atau layanan. 2. Beban. Beban adalah
Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. 3. Laba bersih. Laba bersih adalah selisih antara pendapatan dan beban. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencantumkan saldo awal ekuitas, penambahan ekuitas, pengurangan ekuitas, dan saldo akhir ekuitas. Laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Kerugian bersih yang ditanggung oleh perusahaan selama periode tersebut. Penambahan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan selama periode tersebut. Penarikan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan selama periode tersebut. Penutupan buku besar adalah proses yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk mempersiapkan buku besar untuk periode akuntansi berikutnya. Penutupan buku besar melibatkan pencatatan entry penutupan yang mentransfer saldo akun sementara, pendapatan dan beban ke akun permanen ekuitas. 1. Transfer saldo akun sementara, pendapatan dan beban ditransfer ke akun permanen ekuitas. 2. Pengosongan akun sementara. Saldo akun sementara, pendapatan dan beban dikosongkan untuk mempersiapkan periode akuntansi berikutnya. 3. Pembaruan saldo akun permanen. Saldo akun permanen ekuitas diperbarui untuk mencerminkan transfer dari akun sementara. Maybe this all I can convey, more or less. I apologize. Thank you.